Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Bojonegoro, Rektor, Pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan Sivitas Akademika Universitas Bojonegoro, Masyarul Muslimin yang berbahagia. Marilah kita ikuti kultum online yang dilaksanakan Universitas Bojonegoro pada sore hari ini tiap bulan Ramadan. Yang saat ini sore ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Samsu, Kepala SMA Negeri 1 Sugiwaras, yang mengambil tema mendidik anak menurut Al-Quran. Pertama akan disampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 12-15, yang kemudian akan dilanjutkan intisari pengajian Al-Islam tentang mendidik anak menurut Al-Quran sesuai dengan isi Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya muliakan, rektor dan pimpinan serta dosen Unigoro Universitas Bojonegoro dan staf yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini di bulan Ramadan, senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, selalu bertakwa kepada Allah, mengabdi kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut prihatin karena adanya pandemi global virus corona COVID-19 yang mungkin sudah berjalan sampai 3 bulan ini. Bagi kita umat Islam, ini merupakan peringatan, merupakan teguran agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, beruntunglah bagi mereka orang-orang yang selalu ingat, yang selalu dzikir kepada Allah. Namun demikian, dengan adanya pandemi global COVID-19 ini, kita tidak boleh sembrono. Kita harus betul hati-hati, harus betul-betul ekstra waspada. Karena apa? Karena ini juga memang perintahnya Allah untuk menjauhi kebinasaan. Ini juga perintahnya Rasulullah Muhammad SAW agar kita menghindari wabah tersebut. Betul-betul sudah menjadi pandemi global, sudah mewabah seluruh dunia. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa sombong, takabur dengan peringatan yang diberikan oleh Allah ini. Kita harus betul-betul siap dan waspada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pandemi global ini menimbulkan resesi dunia. Yang terdampak tidak hanya orang kecil saja, tetapi juga sampai kepada pejabat, bahkan para pengusaha, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Termasuk kita harus betul-betul menyiapkan diri. Karena apa? Sehabis COVID-19 ini, kira-kira apa yang terjadi?
Karena berikutnya adalah era yang kita namakan dengan era new normal. Bagaimana dengan era new normal ini? Kita harus betul-betul menyiapkan diri. Karena apa? Akan ada perubahan. Baik perubahan tingkah laku, perubahan adab, demikian juga perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan. Untuk itu, mari kita betul-betul menyiapkan anak didik kita ini menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Jangan sampai kita sebagai orang tua ini kemudian luput dalam hal mendidik anak. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita jadikan rumah kita ini sebagai baiti jannati. Karena apa? Karena sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwasanya adanya pandemi global ini kita harus stay at home. Kita harus belajar di rumah, study from home. Kita harus bekerja di rumah, bahkan harus beribadah pun juga di rumah. Untuk itu kita jadikan rumah kita rumah yang aman, rumah yang menyenangkan bagi anak-anak kita, sehingga bisa mengikuti proses pendidikan yang ada di rumah. Dengan apa? Terutama kita juga harus dengan perhatian, dengan pendampingan kepada anak-anak kita. Kita awasi anak-anak kita dalam belajarnya. Ini tentang baiti jannati. Kemudian yang kedua, peran orang tua. Peran orang tua ini sangat signifikan. Karena apa? Karena orang tua ini cermin dari anak-anaknya yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita harus bisa memberikan teladan bagi anak-anak kita selama di rumah. Demikian juga peran orang tua ini juga sebagai guru terhadap anak-anak kita, menggantikan posisi guru yang ada di sekolah, sehingga orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya, membantu anak-anaknya dalam belajar di rumah. Di samping rumah yang harus kita siapkan, orang tua yang harus berperan, yang berikutnya adalah lingkungan. Kita ciptakan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita, lingkungan yang aman, lingkungan yang islami, lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang punya simpati kepada lingkungan sekitarnya. Nah, kita ciptakan anak-anak ini menjadi care yang bersimpati terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping lingkungan juga materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan harapan, harus fokus terhadap tujuan, dan kita selalu komunikasikan dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, peran guru di sekolah juga demikian sangat menentukan. Guru harus bisa komunikasi dengan orang tua wali murid agar pembelajaran di rumah ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mendidik anak menurut Al-Quran? Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Pertama, yaitu dengan mengajak bersyukur. Karena apa? Bersyukur ini merupakan perintahnya Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu janji Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya siksa Allah itu adalah amat pedih sekali. Ini ajakan Luqman terhadap anaknya itu adalah yang pertama bersyukur. Kemudian yang kedua, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Karena apa? Soal keimanan ini yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Harus kita pertahankan keimanan ini sampai akhir hayatnya.
Nah, di samping bersyukur, kemudian keimanan, maka harus berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi, harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Karena orang tuanya itu sudah mengasuhnya selama 2 tahun. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus betul-betul mendidik anak kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridhallahi fi ridhal walidain, suhtillahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung juga pada murkanya kedua orang tua. Karena keterbatasan waktu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilapan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.